warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miratul Musina Fauzi. Kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai matriks, di mana matriks ini akan dipelajari oleh siswa-siswi SMA kelas 11. Saya mulai dengan pengertian matriks terlebih dahulu. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam jajaran yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Jadi matriks itu biasanya dilambangkan oleh huruf kapital dan bilangannya dibatasi oleh kurung biasa atau bisa juga menggunakan kurung siku. Di sini saya memiliki contoh matriks, di mana matriks itu saya lambangkan atau saya beri nama dengan A, dan pada matriks ada susunan bilangan, di mana susunan bilangan itu diatur dengan aturan baris dan kolom. Baris itu adalah susunan bilangan yang menyamping. Jadi ini kita sebut sebagai baris. Sedangkan kolom adalah susunan bilangan yang arahnya ke atas ataupun ke bawah. Jadi yang ini kita sebut sebagai kolom. Pada matriks biasanya terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Nah, banyaknya baris dan kolom itu akan menentukan order dari suatu matriks atau ukuran dari suatu matriks. Pada matriks A, kita bisa hitung ada berapa banyak barisnya, kemudian ada berapa banyak kolomnya. Jadi, di sini bisa kita hitung ya. Yang ini baris pertama, kemudian ada baris kedua, dan ada baris ketiga. Jadi barisnya ada sebanyak 3. Kemudian kolomnya, yang ini kolom pertama, kemudian ada kolom kedua, dan ada kolom ketiga. Jadi baris dari matriks A ada sebanyak 3 dan kolomnya juga ada sebanyak 3. Maka untuk menentukan ordernya, order dari matriks A adalah baris kali banyak kolom. Jadi barisnya 3, kolomnya 3. Jadi ordernya 3 kali 3. Nah, sekarang misalkan saya memiliki matriks B. Matriks B barisnya ada sebanyak M dan kolomnya ada sebanyak N, maka ordernya adalah M kali N. Sampai sini bisa dipahami? Khusus matriks persegi memiliki 2 macam diagonal, yaitu diagonal utama dan diagonal samping. Bisa dilihat di sebelah kiri saya. Untuk diagonal utama, dia yang bergerak dari elemen pada baris pertama kolom pertama menuju elemen pada baris terakhir di sebelah sini ya. Kemudian untuk diagonal samping bergeraknya dari bawah sini. Untuk memudahkan kalian menghafal ini, kalau diagonal utama dimulai dari yang paling atas ke bawah sana. Kemudian diagonal samping dari bawah menuju atas sana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan elemen dari suatu matriks. Tadi saya sudah katakan bahwa matriks itu bisa kita lambangkan dengan huruf kapital. Di sini misalkan saya punya matriks B. Elemen dari suatu matriks, yaitu matriks B, bisa kita tuliskan dengan huruf kecil dari matriks itu, berarti B kecil dengan indeks IJ. Jadi misalkan matriksnya B besar, kemudian elemennya adalah B dengan indeks IJ. IJ ini menentukan letak atau posisi elemen tersebut. Berarti elemen ini terletak pada baris I dan kolom J. Jadi pada matriks ini elemennya adalah letaknya di sini, berarti dia berada pada baris pertama, kolom pertama. Kemudian misalkan di sini dia letaknya ada di baris kedua dan kolom kedua, berarti indeksnya adalah 22. Sekarang misalkan saya memiliki matriks B dengan elemennya ini, ya,
yang letaknya di 1,3, maka berapakah elemen tersebut? Jadi B13 artinya elemen itu berada pada baris pertama dan kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama yang ini ya. Ini baris pertama. Kemudian kolom 3 yang mana? Kita tinggal hitung saja. 1, 2, 3. Ini adalah kolom ketiga. Mana yang terletak di antara keduanya, yaitu baris pertama dan kolom ketiga? Ternyata ini hasilnya 14. Jadi elemen B13 adalah 14. Kemudian contoh yang lain, B24. Artinya elemen itu terletak pada baris kedua dan kolom keempat. Kita tinggal lihat baris kedua yang ini. Kemudian kolom 4 yang mana? Kolom 4 adalah yang ini. Nah, tinggal dilihat manakah elemen yang terkena dua-duanya. 15. Jadi B24 elemennya adalah 15. Selanjutnya yaitu transpose matriks. Jadi transpose matriks itu adalah perubahan antara baris dan kolom. Jadi yang tadinya dia berlaku sebagai baris, maka akan kita ubah menjadi kolom. Yang tadinya berlaku sebagai kolom akan kita jadikan sebagai baris. Jadi misalkan kita punya matriks A dengan ordo 2x3 yang artinya banyak barisnya 2, kolomnya 3. Apabila ditransposkan akan berubah lagi tak lambangnya, yaitu ada T-nya yang kecil sebagai pangkat ya. Nah, perubahannya ada pada banyaknya baris dan banyaknya kolom. Yang tadinya barisnya 2, kolomnya 3, kita tukar tuh. Kita tukar, berarti menjadi barisnya yang 3, kolomnya yang 2. Langsung saja ke contoh. Di sini saya memiliki matriks P dengan ordo baris 3, kolom 2 ya. Ini ordonya adalah 3 kali 2. Ketika kita transposkan, maka ordonya akan berubah menjadi 2 kali 3. Tukar yang tadinya barisnya 3 berubah menjadi 2. Yang tadinya kolomnya 2 berubah menjadi 3. Tukar tempat antara baris dan kolom. Kemudian elemennya yang tadinya barisnya kan ini ya. Ini baris, ini juga baris kan? Akan kita ubah menjadi kolom, dimana kolom itu yang ke bawah. Berarti nulisnya yang tadinya menyamping kita ubah menjadi ke bawah. Bagaimana? 4, 3 ke bawah, kemudian 2, 1 ke bawah, terus 5, 7 ke bawah. Nah, sekarang kita cek baris ini yang tadinya ke samping berubah menjadi ke bawah. Kemudian kolom 4, 2, 5 yang tadinya ke bawah berubah menjadi ke samping. 4, 2, 5 ke samping. Bisa dipahami? Selanjutnya adalah kesamaan dua matriks. Jadi yang dikatakan sama atau dua matriks dikatakan sama apabila yang pertama ordonya sama. Jadi kalau misalkan kita punya matriks A dan matriks B, dia akan dikatakan sama apabila ordonya sama. Jadi misalkan matriks A-nya n kali n, maka matriks B juga harus n kali n. Kemudian elemen yang serta juga sama. Jadi unsur-unsurnya atau elemen yang ada pada matriks A dan matriks B yang seletak harus sama. Jadi misalkan elemen AIJ itu harus sama dengan elemen BIJ karena mereka seletak. Jadi nilainya harus sama. Contoh, di sini saya memiliki 3 matriks, ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Kita mulai dari ordo dulu ya. Kita lihat atau kita cek dulu dari ordonya. Matriks A berordo barisnya 2, kolomnya juga ada 2, berarti 2 kali 2. Kemudian matriks B sama, barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2, jadi 2 kali 2. Matriks C barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2, berarti ordonya 2 kali 2. Nah, ketiga matriks ini ordonya sama, yaitu 2 kali 2, tapi belum tentu
sama dengan min 1 tidak sama. Ya kan? Tidak sama. Berarti apabila ada elemen yang tidak sama, maka kedua matriks itu tidak bisa dikatakan sama. Jadi matriks A tidak sama dengan matriks B. Kemudian kita coba antara matriks B dan matriks C. Misalkan kalian mau mencoba atau mencocokkan letak yang ada pada baris kedua, kolom kedua. Pada matriks B, yang letaknya di baris kedua, kolom kedua, nilainya adalah min 4. Sedangkan pada matriks C, yang terletak pada baris kedua, kolom kedua, nilainya adalah 4. Apakah min 4 sama dengan 4? Tidak. Karena ada elemen yang tidak sama, maka kedua matriks itu tidak bisa dikatakan sama. Jadi, matriks B tidak sama dengan matriks C. Sekarang kita coba antara matriks A dan matriks C. Misalkan kalian ingin mencoba atau mencocokkan letak ini ya, yang ada pada baris pertama, kolom kedua. Pada matriks A, elemen yang berada pada baris pertama dan kolom kedua nilainya adalah 2. Sedangkan pada matriks C, kita lihat yang berada pada baris pertama dan kolom kedua adalah 2 juga. Sama. Namun itu belum berarti bisa dikatakan sama. Kita harus mengecek semua elemen, apakah semua elemen sama. Kita lihat lagi. Gampangnya langsung dilihat saja ya. Kalau angka kita bisa langsung lihat. Jadi 1, 2, 5, 4 matriks C 1, 2, 5, 4 ternyata sama. Sama persis. Maka kesimpulannya adalah matriks A sama dengan matriks C. Jadi dikatakan dua matriks itu sama apabila ordernya sama dan elemen matriksnya juga sama. Harus sama semua. Apabila ada satu saja yang tidak sama dan itu halnya perkara tanda, yang ini plus, yang sana minus, itu sudah tidak bisa dikatakan sama. Karena satu tidak sama dengan minus satu. Bisa dipahami? Kita lanjut pada contoh soal masih materi kesamaan matriks. Di sini ada dua matriks, matriks A dan matriks B. Kemudian pada soal dikatakan bahwa matriks A sama dengan matriks B. Pertanyaannya tentukan nilai X dan nilai Y. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan dua matriks dikatakan sama apabila ordernya sama dan semua elemen sama. Tetapi di sini bunyinya A sama dengan B, berarti ordernya sudah pasti sama dan elemen yang seletak juga pasti sama. Nah, kita manfaatkan syarat atau sifat dari kesamaan dua matriks. Kita lihat di sini. Elemen yang terletak pada baris pertama, kolom pertama pada matriks A pasti akan sama dengan elemen yang ada pada baris pertama, kolom pertama pada matriks B. Ya kan? Kita buktikan di sini 2, ternyata di sana juga 2. Ini min 3, ternyata di sana juga min 3. Nah, pada matriks A ternyata masih ada variabel yang belum diketahui, yaitu X dan Y. Tapi karena A sama dengan B, berarti 3X ini akan sama nilainya dengan 9. Yang seletak dengan 3X adalah 9. Kemudian 2Y ini nilainya akan sama dengan 14. Nah, sudah, kita tinggal membuat persamaannya. Jadi 3X itu sama dengan 9. Jadi berapa X-nya? 9 dibagi 3, yaitu 3. Kemudian 2Y nilainya akan sama dengan 14, sehingga Y-nya sama dengan 14 dibagi 2, yaitu 7. Sekarang